dulu nih. Ya. Yuk kita mulai relax, kita belajar. Ya, kadang-kadang kita kalau ngelihat orang level tinggi itu apa yang di benak kita? Coba ngaku. Ini sama Mas ini nih, Mas Astafin ya. Kalau ketemu orang level tinggi yang membuat kita gemeter, ketakutan itu biasanya yang di kepala kita isinya apa? Yang buat kita takut, duh manajer nih. Salah sih, Pak. Hah? Salah doang aja sih. Pertanyaan saya salah nggak? Nah ini kenapa? Oh nggak takut, nggak salah kok. Betul nggak? Tapi saya setuju. Banyak orang kadang-kadang sudah merasa, aduh takutnya salah ngomong, takutnya salah ini. Udah pernah ngomong belum? Nah ini dia masalahnya, susah kan? Bagaimana saya tahu saya salah kalau saya nggak ngomong? Bagaimana saya tahu salah kalau saya nggak berani coba? Gitu ya, 20.000. Ya, terus ini, Mas Sugeng. Apa yang buat kadang-kadang takut kalau ketemu orang-orang pusat datang lagi ke lapangan? Terus Mas Sugeng kabur aja ke belakang. Salah ngomong ya, terus agak gimana ya, minder gitu. Good. Ini jawaban jujur nih. Kadang minder, kadang ciut gitu ya. Aduh, gua lah apa? Gua nih ya. Ini manajer yang datang gitu ya. Hah? Jarang ketemu juga, apalagi jarang ketemu ya. Nah, pas ketemu ya kesempatan. Nah, saya bilang tadi, kalau kita punya banyak kesempatan komunikasi dengan orang-orang di level tertentu, kita lebih punya banyak kesempatan kalau suatu hari ada promosi dan lain sebagainya. Kalau kita diem aja, kita nggak dikenal siapa kita. Ya, kita harus mengupayakan diri kita. Kita kira-kira ya, gambarannya oke 20.000 buat Mas Sugeng, gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita ingin sampaikan ke teman-teman, gitu ya. Ini kan masih muda-muda nih ya. Ini wajahnya berapa? 50, 60 ada nggak nih? Enggak ya? 70. Masih muda-muda lah ya. Jadi masih panjang. Mungkin saya dulu buat turning point seusia-usia begini nih. Tekad bulat. Pokoknya saya harus belajar komunikasi. Apapun yang terjadi. Banyak teman. Tapi yang lebih banyak yang membantu saya adalah yang ngomongnya sama orang. Sama ini ketemu, naik motor gitu ya, hujan-hujan, udah pinggir dulu deh. Ada orang ajak ngomong. Walaupun nggak enak gitu ya, udah. Ini mentereng banget nih, jangan-jangan bos atau apa. Nggak, ngomong aja pokoknya. Ngomong, sana ngomong, lama-lama biasa. Kayak orang berenang kan lama-lama biasa ya. Kalau kita udah biasa. Coba nanya sama orang yang baru berenang. Berenang yuk, enggak, gue takut. Ya karena dia belum biasa. Tapi buat orang yang udah berenang ya biasa. Kayak kita ngomong sama orang pun sama. Ya, jangan batasi diri, jangan merasa. Nah, kalau tadi bicara minder. Kenapa kita tiba-tiba minder kalau ketemu orang level atas? Sebenarnya saya pribadi sih kayak sampai takut bayangan aja Pak mau ngomong. Itulah ya. Ya ketakutan itulah yang harus kita mulai. Ketakutan sendiri. Nah, takut sendiri ya. Takut sendiri, takutnya ini, takutnya itu. Nah, masalahnya kapan kita mau berani kalau kita takut terus, gitu kan ya. Nah, saya coba ajarin ke teman-teman gitu ya. Saya selalu dulu kalau melatihnya gimana? Kalau saya ketemu orang-orang level tinggi atau mungkin orang-orang yang lebih tinggi dan lain-lain sebagainya. Kalaupun saya ketemu menteri, ketemu pejabat, ketemu apa, gimana cara merombak pikiran saya supaya lebih berani dan rileks? Saya bilang gini, orang ini makannya apa sih? Nasi. Saya makan nasi juga, tenang. Sama-sama ilmunya nasi. Kecuali Mas Fajar makan beling. Wah, nanti dulu nih. Kalau dia makan beling, ternyata nih makannya beling, nanti dulu nih. Urusannya beda nih, ilmunya beda gitu ya. Tapi kalau makan nasi biasa aja. Jadi saya berusaha menyemangati diri bahwa orang yang saya hadapin di sisi-sisi tertentu adalah sama. Gitu ya. Yang membedakan apa? Ilmunya beda, bukan nasib, Pak. Dia nasibnya cepat, Bapak masih lambat gitu. Jangan bilang, ya dia nasib, saya. Tapi ilmu yang buat berbeda adalah ilmunya beda. Tapi jangan takut juga kalau saya misalnya ketemu Mas Fajar, ketemu yang lain deh. Mas Rido bagian apa? Hah? Teks. Yo. Saya SDM, menguasai SDM berapa tahun? Jago mana Mas Rido sama saya? Jago mana? Ih, beda. Di bidang apa dulu? Kalau saya ngadu sama orang-orang yang setaraf dengan saya, saya berani ngadu. Tapi kalau udah masalah teks, aduh, Mas Rido, thank you ya. Gua ngalah dah. Kadang-kadang orang begitu loh.
Karena kita beda, kita nggak bisa apple to apple membandingkan. Kadang-kadang kita membandingkan dengan apa? Nah, diri kita juga salah. Ya, nggak ada orang bisa dibanding-bandingkan. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, punya skill yang berbeda-beda. Jadi kalau ketemu orang, oke, mungkin Mas Henry jago di sini, saya jago di sini, dan kita nggak usah bersaing, kita saling melengkapi, gitu ya. Pikir ini mewakili hampir semua problem orang-orang yang mau berkarir mulai dari bawah. Semua pertanyaan mirip-mirip begini, nggak jauh beda gitu ya. Yang pertama, Pak, saya kalau belajar terlalu banyak, jadi jago di semua keahlian, saya sering dimanfaatkan, ya. Apakah cuma di sini aja? Enggak, di semua perusahaan sama. Tergantung terus bagaimana kita mensikapinya. Nah, ini masalahnya ya. Karena ada orang yang ketika dapat kesempatan multitasking, dia memilih apa? Memilih membatasi diri. Kemampuan diri batasin. Hanya gara-gara tadi. Sorry, gimana nih ya? Hanya karena membatasi, ini merah. Hanya karena membatasi diri kayak tadi. Dan banyak sekali akhirnya orang yang begitu. Daripada gua disuruh-suruh, daripada saya disuruh kesana kemari, ya sudah, saya batasin diri, saya buat tembok. Tapi karena saya membatasi diri, kita jadi orang yang bisa badi nggak? Bisa dilihat orang nggak? Enggak. Jadi atasan juga bingung, ini kok semua rata-rata sama semua ya? Udah gue cari orang lain aja deh, dari luar aja promosikan deh. Nah, nggak, jadi berbelit-belit masalah, betul nggak? Kadang-kadang butuh pengorbanan. Karena betul, kalau kita menunjukkan kemampuan kita, konsekuensinya adalah satu, bisa dimanfaatkan, baik secara positif maupun secara negatif. Tapi tergantung sikap kita, respon kita. Ya, saya dulu pernah juga dimanfaatin awal-awal kerja. Cuman dulu saya anggap bego gitu ya. Wah, teman-teman sering bilang, Dre, lu ngerjain apa? Ini disuruh lu ngomong sih bisa komputer, salah sendiri, dibego-begoin sama temen. Ya, tapi waktu itu saya pikir-pikir gitu, iya juga ya, gue bego atau enggak ya? Tapi saya ambil pilihan yang kedua, nggak mau dengerin orang ya. Saya pikir biarin aja, terserah lah. Memang saya kerjanya double, harus ngantiin pekerjaan orang, harus begini, harus begitu. Tapi bertahun-tahun kemudian saya bersyukur ngambil keputusan itu. Karena apa? Karena akhirnya jadi punya kemampuan multitasking. Saya pensiun 10 tahun yang lalu ya, umur 40. Dari mana saya bisa berani seperti itu? Karena saya bertahun-tahun lalu udah mengorbankan diri untuk masa bodoh omongan orang dah. Yang penting gue harus bisa macam-macam. Ya kan? 2005 saya pernah dikerjain juga. Jadi sales ya? Sales. Saya kan HRD, psikolog, kenapa jadi sales? Gitu kan ya? Bisa nggak? Karena gara-gara sekali coba berhasil gitu ya, lalu atasan bilang jadi sales. Pilihan saya cuma dua. Saya nolak karena ngerasa itu bukan bidang saya, atau saya coba. Nah, ternyata bisa. Saya jadi sales nomor 3 pencapaian targetnya. Padahal saya nggak ngerti sales, nggak ngerti. Tapi di situ saya merasa, oh iya ya, ternyata saya bisa mendorong kemampuan sampai tahapan-tahapan yang orang nggak mampu gitu. Teman-teman yang lain waktu ditawarin apa? Nggak mau, bang jadi sales. Gue kan trainer, ngapain ngurusin sales? Hampir semuanya nolak kecuali saya. Apakah bego? Menurut orang bego. Tapi itulah yang membuat saya bisa sampai ke titik sekarang.